Di sana si Aki berkata dalam hatinya, tapi bukit yang harus dia lewati itu terlalu tinggi. Lalu Sokjo berkata, menurut perantara mereka bilang dia mulai berlatih pedang belum lama ini, tapi tidak ada kekurangan pada kemampuan pedangnya. Lalu ucap Syaki, apa pengurus Kang yang melatihnya? Entahlah, saya tidak tahu sejauh ini. Lalu bagaimana dengan penjaganya? Ternyata mereka mendapatkan pelatihan secara terpisah, tapi saya tidak bisa menemukan siapa guru mereka. Lalu Syaki berkata, periksalah apakah ada orang lain yang sudah bertindak sebelum kita. Itu bukan klan Yang Zhou atau Cheon kan? Entahlah, saya juga tidak mengerti. Dan akhirnya gadis budak yang tadi diberikan pada Won pun dibawa ke kamar Won. Tuan muda, aku membawa gadis itu, ucap pelayannya. Masuklah, ucap Won. Kalau begitu aku permisi. Sambil Won melihat budak yang tadi baru saja dibeli. Melihat pakaian yang bagus, sepertinya mereka salah tangkap tentang apa yang kupikirkan. Tunggu, kau di sini saja Gaun, sambil berkata pada Gaun, baiklah. Aku merasa seperti mengingat sesuatu, sambil mengingat-ingat wajahnya yang pernah dia lihat di masa lalunya. Dia hampir tidak punya keinginan untuk hidup, karena perburuan Kurtus Divine itu kejam, pasti sulit menghadapinya di usia yang muda. Berapa umurmu? Ucap Won bertanya. 12, ucap gadis tersebut. Lalu keluargamu? Mereka tewas. Tiba-tiba saja dia mengambil sumpit yang berada di rambutnya, terlihat akan menusuk sesuatu menyerang Won. Sekali, namun tidak kena aku akan balasnya karena Anda membunuh mereka, Tuan muda. Namun di sana Won berkata, Gyeon, berhentilah. Namun saat itu gadis itu ternyata akan menusukkan dirinya pada leher itu. Lepaskan saya juga akan mengakhiri hidup saya sendiri. Keluargamu tidak akan kembali hidup meski kau mati di sini. Kau tahu, ucap Won. Jadi jangan mudah menyerah dan hidupmu itu berharga. Meski aku tahu aku bisa menjatuhkanmu seketika, jika aku menyerang titik tengahmu, aku tidak akan melakukannya, ucap Won. Kenapa, ucap gadis itu. Karena aku ingin kau memutuskan hidupmu oleh sendiri. Karena jika tidak, kau akan berakhir ingin menyerah pada hidupmu. Lalu gadis itu pun berlutut. Won berkata, aku ingin kau menemukan jalan dan hidupmu di sini. Aku akan membantumu dengan segala yang kau perlukan. Anda bohong, saya dengar anggota kultus demonik itu menipu orang lain. Ya, itu tidak salah sih. Anda ingin saya menjadi budak dan mainan Anda, iya kan? Aku bukan orang seperti itu, ucap gadis tersebut. Di sana Won berkata, semua orang di sini juga tidak ada yang seperti itu. Apa orang-orang di luar kultus adalah orang baik? Cara orang-orang hidup itu akan sama dimanapun mereka berada. Kalau kau sudah tenang, aku ingin mendengar ceritamu. Akhirnya mereka pun duduk bersama Gyeong-eun di belakangnya. Nama saya adalah Choya. Saya hidup di desa kecil di Chengfu. Lalu orang kultus Divine muncul bertanya, apa kami bekerja sama dengan sekte Kunlun dan membunuh orang-orang. Kami hanya bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal dan memberikan mereka makanan karena mereka memintanya. Namun, Choha, apa dia saudaramu? Choha adalah saudaraku. Ya, dia adalah saudaramu. Bukankah kau bisa menemukannya jika dia ikut denganmu? Tidak, saudara saya di tempat yang lain, ucapnya. Gyeong-eun minta pengurus Kang mencari Choha. Baiklah, ucap Gyeong-eun. Lalu dia berkata, jika Anda bisa menemukan saudara saya akan melakukan segalanya. Tidak, maksudnya saya akan menyerahkan diri saya pada Tuan muda. Di sana Won berkata, tidak usah sampai sebegitunya. Meski aku mungkin akan meminta melakukan suatu hari nanti, tapi tidak usah sampai seperti itu. Gyeong-eun, tinggalkan aku dan pengurus ini padamu. Anggap dia seperti adikmu, jagalah dia. Dan begitulah. Won pun berpikir, orang yang ingin bertemu dengan Tuan muda adalah kepala keluarga agung. Setelah tua Shock menghubungi klan Shock itu sesuai rencana, tapi waktunya agak terlalu awal dan siapa yang akan ketemu juga di luar dugaan. Sok Jom-yung, salah satu dari sesepuh tua dan orang ahli terkemuka bahkan dalam ahli kultus Divine, yaitu adalah si Aki yang tadi ya. Dia nampak lembut di luar, tapi sebenarnya dia salah satu evil creature di antara para iblis. Jika aku membuat kesalahan, maka aku pasti akan diterkam. Aku tidak bisa berakhir digunakan menjadi kartu mereka. Aku harus membentuk hubungan yang setara. Dan begitulah, beberapa hari kemudian mereka pun berangkat melintasi salju yang sangat lebat. Bukankah itu bukan kuda biasa? Jangan halangi itu. Dan mereka pun sampai. Saya pikir ini adalah tempatnya. Ayo turun. Apa ada orang di dalam? Apa tujuan kedatanganmu? Ucap orang yang di dalam berkata seperti itu.
1 pound kulit babi hutan dan 2 pound kulit ular senggah. Di sini luar udaranya dingin ya. Kalau begitu silahkan masuk. Mereka pun masuk. Di sana mereka terkagum dengan suasana di dalam yang berbeda dengan di luar yang sepertinya di dalam sedang musim semi. Sepertinya mereka menggunakan teknik formasi, ucap Won. Lalu seharusnya ini bukan jebakan, tenang saja, sempurna. Ada sebuah kolam juga di sana. Saya akan menemani Anda, ucap penjaganya atau Jokwang. Namun di sana Won berkata, tidak usah, lagi pula dia bukan orang yang bisa kau lawan. Bahkan jika aku mendapatkan seluruh kemampuan seni bela diri di kehidupanku sebelumnya, aku tidak yakin bisa menang melawannya. Dia melarang pengurus Kang ikut denganku sebagai syarat pertemuan. Dia pasti ingin sepenuhnya mengujiku pada akhirnya. Lalu dia sambut oleh tetua itu, Jokwang. Baiklah, kau datang. Tidak ada pilihan selain untuk datang, bukan? Seorang yang sudah memiliki usia dan memiliki kuasa memanggilku. Aku tidak punya pilihan lain selain datang. Kuasa apa yang punya orang tua setua ini? Silahkan duduk, ucap tetua di sana. Jika tetua Sok tidak punya kuasa, siapa lagi yang akan punya kuasa? Ucap Won. Kultus Divine dimiliki oleh pemimpin agung kultus kami, ucap tetua Sok. Begitukah? Bukankah dimiliki oleh Kamyong dan 8 klan yang kering disebut Great Mountain? Kalau begitu, ucap Sokcho, bukan tipuan. Pemimpin kultus akan sedih jika mendengarnya. Mengamati kebenaran itu harus jadi persyaratan pemimpin kultus juga. Di sana tetua Sok hanya tertawa sambil mengeluarkan sedikit aura ki-nya. Itu perkataan yang berbahaya, anak muda. Ini adalah Thousand Soundbind. Aku, bahkan orang-orang berpengalaman dalam Heavenly Demon Art, seni ki seperti itu, aku harus mengalihkannya keluar. Tiba-tiba saja Won ditekan oleh ki yang sangat berat. Tidak, tunggu, apa ini? Aku harus mengalihkannya keluar. Dia berusaha menahannya karena di sana Won belum menguasai ki. Tuan muda tidak menggunakan ki ya. Thousand Soundbind menyebabkan itu. Jika menggunakan ki maka rasa sakitnya akan berlipat ganda. Namun di sana Won berkata, saya kecewa. Pada seni bela diri orang tua ini, bagaimana saya tidak bisa kecewa jika Anda tidak percaya pada orang lain, ucap Won. Apapun tingkatannya, orang yang menghina pemimpin kultus kami akan dihukum. Itu hanya dalam Divine Palace. Apa maksudmu, kultus demonik atau pemimpin kultus demonik dan sebagainya? Bahkan hari ini Anda hanya saling beradu kepala satu sama lain di dalam Divine Palace tanpa bisa menghukum mereka. Dan begitulah, kekangan ki-nya pun langsung dilepaskan. Akhirnya aku bebas juga dari patua ini. Tuan muda, apa kau tidak takut pada kematian, ucap tetua Jo. Orang yang belum menyelesaikan pekerjaan hebat, bagaimana mungkin tidak takut akan kematian, ucap Won. Kalau begitu, kau akan melakukan pekerjaan yang hebat? Dia bertanya demikian pada Won. Aku bukan orang yang seperti itu, tapi aku punya alasan orang seperti orang yang lain lahir ke dunia ini. Meski di luar dia nampak berusia 13 tahun, nampaknya dia berbeda dari dalam. Mereka bilang aroma teh bunga Hengsan sama seperti teh Yunan. Kalau begitu seharusnya harga keduanya sama, ya kan? Kau nampak masih gelisah karena sebuah alasan, ucap tetua. Memangnya saya bisa merasa nyaman ketika Anda tiba-tiba menyerang saya, ucap Won. Maafkan aku, tapi menghina pemimpin kultus kami adalah hal yang berbahaya. Anda tidak memanggil saya ke sini hanya untuk memperingatkan saya, ya kan, ucap Won. Ya, aku ingin memberikan penawaran pada tuan muda, ucap tetua. Jika itu tawaran, aku akan meminjamkan kekuatan dan kau akan menjadi bidak kami. Saya akan menolak, ucap Won. Ayolah, bagaimana mungkin aku menawarkan seperti itu? Itu benar-benar tawaran yang kasar. Namun aku memiliki sesuatu yang lain. Klan Shock dari Guizhou ingin menjadi pendukung tuan muda. Kalau aku bertindak ceroboh, aku pasti akan kalah, ucap Won dalam hatinya. Lalu Won bertanya, boleh saya tahu kenapa Anda melakukan itu? Pertama, tuan muda belum punya pendukung. Kedua, bakat tuan muda sangat luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, tapi sejak lahir saya tidak punya pendukung dan saya belum buktikan apa-apa sampai sekarang. Kesempatan saya menjadi penerus bahkan tidak mencapai 1/10. Meski begitu, klan Shock Guizhou ingin menjadi pendukung saya. Percaya begitu saja membuat saya akan terlihat bodoh, ya kan? Lalu jika teh perasaan Yunan diibaratkan sebagai kakak saya dan teh bunga Hengsan ibarat dari diri saya, seolah seperti saya akan menjadi murahan. Itulah yang akan terjadi karena sedikit persaingan dan akan jadi bidak yang mudah untuk dimiliki. Kompetisi penerus bukan soal memilih orang dengan seni bela diri terbaik. Penerus harus punya pasukan hebat, melakukan hal yang baik sebanyak mungkin, lalu yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kultus masing-masing dari 8
Klan Great Mountain memiliki orang yang berbeda untuk mendukung mereka. Untuk mendapatkan semua dukungan mereka, salah satu harus menjadikan saudara yang lain agar berada di sisinya untuk mengembangkan pasukan. Tetua, saya ingin Anda mengatakan hal yang sejujurnya. Lalu sang tetua pun berkata, luar biasa, jadi kau sudah menyadarinya ya. Kami ingin Tuan Muda mengembangkan kekuatanmu dan mendukung orang yang tepat dengan kekuatan itu. Itulah maksudku. Ho 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 ho. Ini kenyataannya. Tuan Muda ketujuh, apa kau akan menolak tawaranku? Namun di sana Huan menyeruput tehnya. Teh bunga hengsan sudah pasti adalah teh bunga hengsan sejak saat itu. Lalu saat bunganya tumbuh juga, siapa orang yang tepat kelakku, sok pikirkan. Asalkan bukan Miung gak aku gak masalah selama itu. Saat ini belum ada, ucap tetua itu. Benarkah orang tua ini tidak berbohong soal hal itu? Baiklah, saya akan menerima jika Anda menjanjikan satu hal. Menjanjikan apa, ucap tetua? Tolong dengarkan opini saya saat memilih orang yang tepat. Itu saja yang mau saya sampaikan. Dan begitulah beberapa saat kemudian di kediaman barat, Won pun sudah kembali ke rumahnya. Kau sudah kembali, Tuan Muda? Ya, aku sudah bekerja sama dengan klan Sok Gujo itu. Bagus sekali, ucap pengurus Kang. Itu memang bagus, tapi terlalu dini untuk merayakannya. Lalu Won pun menceritakannya kepada pengurus Kang. Apa tawaran ini akan keuntungan bagi kita atau bagaimana ya? Kita harus menjadikannya keuntungan, jadi rencana mereka akan miring. Won berpikir dalam hatinya, pada akhirnya jika aku tidak bisa mencapai tahta pemimpin kultus, aku hanya akan mati. Aku berjanji dan akan berjuang taruhan nyawa. Aku tidak ingin gagal setelah dengan sembrono membantu orang lain. Aku akan minta Gyong untuk memberitahumu sesuatu, ucap Won kepada pengurus Kang. Ya, saudara Choya ya. Ya, ternyata pasukan Red Dragon yang membelinya. Hah? Pasukan Red Dragon? Kau menemui mereka? Ya, aku sudah bilang akan bayar mereka berkali lipat harganya, tapi mereka bilang tidak bisa memberikannya pada kita. Kenapa? Sepertinya mereka akan melatihnya menjadi asasin pembunuh, karena itu cara pasukan Red Dragon membesarkan anak yang selamat dari perang. Benarkah? Choya sepertinya akan kecewa setelah mendengar itu, ucap Won. Lalu saat mengingat-ingat, ya benar juga Choya, aku akhir ingatnya. Sekarang aku ingat, Goshen Jang Yong, bukankah itu? Aku akan urus pasukan Red Dragon, panggil Jokwang dan Jong Yongse sekarang. Apa maksudmu, Tuan Muda? Aku akan pergi ke sana ke pasukan Red Dragon. Lagi pula kita harus mengurus itu nantinya, ya kan? Goshen Jang Yong sambil mereka pergi menaiki 3 kuda. Jang Yong adalah putri angkat dokter yang terkenal. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi putri angkatnya, tapi bahkan di luar kultus Divine di pusat tidak ada yang berani meniru cara tangannya bergerak dengan sangat luar biasa. Namun dia tetap tidak bisa menyelamatkan seseorang yang ditakdirkan sudah pergi. Kali terakhir aku melihatnya adalah saat pemakaman ayah. Karena tidak memenuhi tugasnya sebagai dokter istana, dia dieksekusi oleh pemimpin si Gongyak sialan itu. Tatapannya melihat pada Myeonggak sambil berkata-kata, apa dia merasa tidak adil atau marah? Kematian ayah memang sangat tiba-tiba. Itu terjadi tengah malam dan ayah bahkan tidak bisa meninggalkan apapun seperti wasiat. Sekarang dia ada di kediaman barat dan membuat koneksi dengan dokter terkenal sama seperti mendapatkan nyawa tambahan, ucapnya. Di sana Jokwang berteriak, Tuan Muda ketujuh, datang ke sini, perlihatkan dirimu. Won berpikir dalam hatinya, untuk bisa mendapatkan hatinya, aku harus mendapatkan Choha bersamaku. Tuan Muda ketujuh ingin bertemu dengan Komandan Red Dragon. Lalu di dalam, Komandan, ada apa? Kenapa kau membuat keributan, ucap Komandan. Tuan Muda ketujuh ada di sini. Orang itu, ngapain dia? Ini adalah Komandan Red Dragon Hachong. Hachong berpikir, saya tidak tahu alasannya, tapi bawa dia masuk ke dalam. Beberapa hari yang lalu kedengar dia mengalahkan pasukan White Tiger. Apa sekarang giliran kita, ucap Hachong. Namun di sana Hachong berpura-pura sopan. Salam Komandan. Salam Tuan Muda ketujuh. Sikapnya sangat berbeda dari Komandan White Tiger, ucap Won dalam hatinya. Hachong menambahkan, aku tidak mengira Tuan Muda akan datang ke tempat lusuh tiba-tiba begini. Di sini banyak lukisan yang indah soalnya, ucap Won sambil memuji. Hahaha. Aku memang menghabiskan hidupku terkubur dalam lukisan, ucap Hachong. Benarkah? Kebetulan saya menyukai lukisan. Jadi alasan Tuan Muda datang ke sini apa? Ucap Hachong basa-basi. Kudengar Anda membeli gadis di pasar budak, ya kan? Saya akan memberi uang 3 kali lipat jika saya bisa mendapatkannya. Ya, aku rasa itu agak masalah, Tuan Muda ketujuh. Kami juga punya masalah sendiri. Ini bukan masalah duit, kau tahu. Akan sulit untuk menerima atau menolak permintaanku.
Jika aku menerimanya, orang-orang pasti akan berpikir kalau aku berpihak pada tuan muda ketujuh. Sementara itu, Won berkata, ya ampun, aku tidak mengira hal ini sebelumnya. Kalau begitu, begini saja bagaimana? Kita putuskan dengan taruhan. Taruhan? Bertanding nampaknya akan sulit, ucap Hachong. Seperti yang tuan muda tahu, 9 dari 10 seniman bela diri kami sedang pergi. Aku ingin keluar sendiri dan menghancurkan mereka semua, tetapi ya, taruhannya boleh apapun yang komandan mau. Tuan bilang apapun, ya kau yang pilih bagaimana cara mainnya. Tapi intinya kita bertaruh. Saya yang pihak membuat permintaan, benarkan? Jadi saya akan mundur jika saya kalah. Itu hanya permainan kata-kata, tidak berbeda dengan merampok di siang hari lalu pergi begitu saja. Sementara itu Hachong berkata, baiklah, karena tuan muda yang menyukai lukisan, bagaimana jika kita bertaruh menggunakan lukisan? Ya, itu terdengar bagus, ucap Won. Namun di sana akhirnya Hachong pun pergi ke belakang sambil mengambil beberapa lukisan. Mohon tunggu sebentar. Sementara itu, ini adalah beberapa menit sebelum mereka masuk ke dalam komandan Hachong. Jong Yong seorang seperti apa komandan Red Dragon itu, sambil bertanya kepada Jong Yong Se. Karena pembunuhan dan penyusupan adalah inti dari pasukan Red Dragon, saya dengar komandan bisa menyembunyikan niatannya dengan baik dan ahli membaca pikiran. Dan begitulah Hachong memberi salam pada tuan muda, bahkan dengan hormat sepertinya. Tidak ada kepura-puraan dalam salam itu, tapi aku sangat jengkel dalam hatinya. Saya juga dengar di luar karakteristiknya dia menyukai lukisan, membaca pikiran dan lukisan. Aku akan pergi dengan Jogwang, jadi tunggu di sini. Lalu inilah yang sekarang, kejadian sekarang saat ini. Hachong sedang membawa lukisan, dia membukanya di sebuah meja. Anda hanya perlu menebak siapa pelukis ini dan dari mana lukisan ini. Di sana Won melihat lukisannya. Anda bisa menjawab setelah memikirkannya sematang mungkin. Jika kau benar, maka kau menang taruhan. Sambil dengan muka liciknya, dia berpikir sebanyak apapun kau hidup dengan dikelilingi buku, anak kecil tidak akan bisa menjawabnya. Won melihat itu, lukisan itu, gambar itu ada campuran dari banyak gaya dan sebuah karya yang dilarang untuk dirilis ke publik. Namun di sana Won berkata, sepertinya aku kalah. Ini terlihat seperti tinta lukisan yang terpengaruh oleh teknik penorehan tinta pada era Tang. Jadi tuan muda tidak bisa menebaknya. Hahaha. Tapi saya bisa melihat lukisan berharga berkat komandan. Apa maksudmu? Saya akan mengatakan pemikiran saya sebagai ucapan terima kasih. Tinta digunakan dengan menyemprotkan bisa disebut sebagai tang, yang dilakukan bukan dengan membuat garis melainkan menyebarkannya. Setelah menyemprotkan tinta dan menyebarkannya dengan tangan dan kaki, bahkan rambutmu, dan juga menggambarnya langsung dengan tinta itu sendiri dan sebagainya, dibandingkan dengan teknik yang terpaku pada garis, ini bisa dianggap sebagai teknik di luar biasa dan kebiasaan dan bebas. Dahulu kala seorang pelukis bernama Yushu menghadiahkan ini pada kaisar dengan sebuah lukisan. Namun suatu hari kemudian Yushu mengunjungi kaisar untuk kedua kalinya dan memberitahu orang lain jika lukisan di istana bukan adalah lukisannya, seolah dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia tidak pernah sekalipun melukis pohon pinus yang bersama secara bersebelahan dengan gunung ini. Kabar itu tersebar, sang kaisar sangat marah dan memerintahkan untuk membawa Yushu datang padanya. Tapi saat pelayannya mencarinya, dia sudah tewas. Sampai bisa melihat lukisan berharga seperti ini, aku benar-benar berterima kasih padamu, Komandan Hachong. Jika yang Yushu katakan memang benar, lukisan ini palsu dan bukan lukisan miliknya. Jika saya salah menebak, saya telah menghina lukisan komandan ini. Jadi saya kira saya sudah kalah taruhan komandan. Namun yang terjadi, dia malah menang taruhan sambil keluar membawa gadis budak yang sebelumnya, atau saudara si Hacho. Sepertinya berjalan dengan baik, ucap Yongjung. Ya, berkat dirimu, aku tidak tahu membantu sebanyak itu, tapi sama-sama. Namamu Choha, ya kan? Iya tuan, ucap gadis itu. Lupakan apa yang terjadi sampai saat ini. Mulai sekarang kau akan hidup dengan saudaramu, denganku. Tapi tuan muda, apa lukisan itu memang sungguh milik kaisar? Di sana Won berkata, tuh tidak juga, karena kaisar yang marah langsung membakarnya. Lalu lukisan yang komandan miliki, apa hanya ada 1 atau 2 tiruan di dunia ini? Ya ayolah, itu tidak penting, ayo kita kembali saja. Dan begitulah, seseorang berkata di dalam rumah, sudah setengah tahun ya, tidak ada alasan untuk bertemu denganmu karena kau tidak memanggilku datang. Ini adalah tuan muda ketiga, Myung Won. Aku tidak punya waktu menemui adikku karena aku masih sibuk menyusul kakak, ucap Myung Won. Kupikir sekarang kau memiliki jarak yang jauh dengan kakak kedua. Ini adalah kakak tuan muda keempat, Myung Jun.
Kakak kedua memiliki pasukan Soul Spirit, pasukan Clean juga. Hyung juga pasti memiliki pasukan White Tiger, ya kan? Karena komandan Black Tortoise adalah orang yang dari keluarga pihak ibumu, itu mudah untukmu. Aku berbeda denganmu. Pasukan White Tiger tidak bergerak sesuai keinginanku, dalam hatinya. Di sana Jun berkata, jadi kenapa kau ingin menemuiku hari ini? Lalu kakak kedua berkata, seberapa tahu kau tentang Won? Kakak ketiga maksudnya. Bukankah dia hanya bocah yang baca puisi atau semacamnya setiap hari? Jika kau melihat kediaman barat, bukankah harusnya memperhatikan pengurus Kang? Aku dengar kabar jika klan Shock dari Guizhou mulai bergerak. Di sana Jun benar kaget. Apa, benarkah? Bukankah itu berita lama? Ada saat di mana Won mencari Jongmun, melupakan kapten pasukan Black Tortoise, bukan? Dan keluarga pihak ibu Jongmun adalah klan Shock. Klan Shock Guizhou adalah orang yang tidak pernah bergerak kecuali ada keuntungan yang terjamin. Tidak mungkin mereka akan mendukung yang termuda. Jadi menurutmu bagaimana itu terjadi? Di sana Jun berteriak, meski begitu apa yang adik termuda bisa lakukan? Dia tidak sepenuhnya salah. Sebanyak apapun pendukung yang ada, tidak ada gunanya jika Master tidak bergerak, ya kan? Lupakan itu. Acara Grand Flame tahun ini adalah topik yang lebih penting. Ya benar. Kita akan menjelaskan soal acara Grand Flame. Sekali dalam setahun semua orang berkumpul, klan Myung berkumpul dan berdoa umur panjang ke dalaman kultus untuk pemimpin kultus Myungjung. Salam, salam, salam untukmu. Itulah yang terjadi. Sambil berpikir begitu, kakak ketiga berkata, bukankah kakak kedua setelah menang peperangan akan menjadi fokus dari upacara Grand ini? Akan masalah jika itu terjadi, tapi tidak seperti itu. Benar jadi yang Hyung katakan padaku di telinga padaku. Jadi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dekatkan telingamu. Dan dia pun berbisik, was 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 was. Sementara ini adalah Divine Palace, gedung Grand Flame. Sang Heavenly Demon sedang rapat dengan antek-anteknya. Dia berkata ada rumor di sekitar Siwan Great Mountain jika putra kedua sudah berhubungan dengan Nine Sect, One Will, dan merencanakan pemberontakan. Bagaimana menurut kalian? Nampaknya rumor itu tak berdasar, disebabkan orang yang licik, ucap Master Kiri kultus Divan yang Daichong. Masalahnya adalah kenapa rumor itu seperti itu bisa ada? Bukankah itu karena pencapaiannya tidak terlalu bagus? Maka siapa pelakunya? Yang jauh katakan pendapatmu akan sulit untuk ditebak, ucap yang lain. Ini 3 hal yang saya kepikirkan. Pertama, bisa saja Tuan Muda iri dengan pencapaiannya. Kedua, 9 sekte dalam satu guild itu. Lalu yang ketiga adalah Gak sendiri atau Myung Gak sendiri, karena dia sudah menolak kepercayaan kemenangan, pencapaian kemenangan perang jadi agak sulit. Dia mungkin agak sedikit redup. Ada kemungkinan jika dia merencanakan sendiri untuk memperbaharuinya. Kemungkinan sangat rendah, tapi sesuai dugaan dari Bokchin pergerakannya memang detail, ucap Heavenly Demon dalam hatinya. Pertama, mari kita cari tahu soal rumor itu saja, pemimpin. Namun apapun kebenaran dalam kasus ini, kita akan mengumumkan jika itu adalah ulah 9 sekte dan meminta Gak untuk meluangkan waktu untuk merefleksikannya. Menurut saya ini adalah tindakan yang tepat. Bagus, kalau begitu aku akan menangani masalah ini dengan opening Master Kanan Kultus Divine. Oke, baiklah, kita akhiri saja rapat kali ini. Oh ya Bok, ikut aku sebentar. Nah, akhirnya Bokchin pun ikut dengan Heavenly Demon. Apa ada perintah yang ingin Anda berikan pada saya? Apa kau tahu putra bungsu Chow Chow Chong? Chow Chow Chong? Ya, Chow Chong bukan ada bocah yang cerdas yang mengukur balat gajah dalam parahu, bukan? Aku tidak beri hak pada Won kali ini, tapi aku hanya cemas jika Won akan beraksi bersama dengan Chow Chong. Ada teori jika Chow Chong terlalu sempurna, dia pun dibunuh oleh kakak tertuanya, Chow Pi. Memang benar usianya kini Won itu tinggi, berparas tampan. Jika dia dewasa, dia akan menarik perhatian orang lain, terutama karena bakatnya yang hebat. Dia akan memberiku misi yang sulit sepertinya, ucapnya dalam hati. Entah saya yang pergi atau Won memanggil saya, ucapan saya pasti akan tersebar. Saya akan menggunakan upacara Grand Flame untuk mendatangkan dan bertemu Won diam-diam. Jadi lakukanlah. Ya, tolong lakukan dengan diam-diam. Dan upacara hari Grand Flame pun tiba. Hanya sampai sini aku bisa menemanimu Tuan Muda, ucap pengurus Kang. Jangan khawatir, aku akan ikuti upacara ini setiap tahun. Mimpiku buruk selama malam ini, tolong berhati-hatilah.
Lalu seseorang berkata dan memanggil, "Itu Won." Suara itu dan itu adalah kakak ketiga. "Sudah lama, ayo kita masuk ke dalam sama-sama." Kakak ketiga, "Sudah lama ya kita tidak ketemu, ayo kita masuk," ucap Won. Aku dengar pasukan White Tiger dan pasukan Red Dragon. "Ya, aku melakukan instruksi pengurus Kang," ucap Won. Namun tiba-tiba saja kakak ketiga berteriak, "Kakak kedua!" Di sana ada si Myonggak. Rupanya lama tidak jumpa Hyung. Di sana Won kaget melihat Myonggak. Sudah lama Won, dan sudah lama juga aku tidak bertemu dengan adik kecilku ini, sambil melihat Won dengan hina. Di sana rupanya Won bahkan ketika sudah beregresi dia masih ketakutan. Aku tidak bisa bicara. Kukira aku sudah tidak takut lagi, tapi apa ini buat salahnya? Jika aku ketakutan dan jatuh hanya karena ini, aku tidak akan pernah bisa melampauinya. "Selamat atas kemenangan peperanganmu," ucap Won yang basa-basi kepada Myonggak. "Kita tidak bisa hanya berdiri di sini, ayo kita masuk ke dalam," ucap Myonggak. Dan begitulah upacara Grand Flame dimulai. Pemimpin kultus datang, "Mohon berdiri dari kursi. Salam, salam, salam untukmu pemimpin kultus." Master Kiri kultus Divine Kaichong tidaklah lama tidak bertemu, mungkin sekitar 15 tahun. Apa yang terjadi pada Master Kiri nantinya? Aku yakin dia mengundurkan diri sebelum ayah meninggal. Apa itu kematian alami, pembunuhan, atau hanya pensiun saja? Ya, apapun itu tidak penting sekarang. Lalu aku senang bisa bertemu dengan kalian semua, ucap pemimpin kultus. Ya, senang bertemu dengan kalian semua, walaupun ini hanya setahun sekali. Aku ingin secara khusus mengucapkan beberapa hal pada putraku. Suara itu sulit untuk mengira kedalaman ki-nya. Aku yakin ayah di atas Myonggak. Kehidupanku sebelumnya mungkin sudah mencapai material pinnacle. Pertama-tama aku akan bicara soal kesalahan. Chon, kau tidak bisa bertindak saat kau seharusnya lebih memperhatikan sekelilingmu. Kau harus bersabar. Ya, putra ayah akan mengusahakannya, ucap Chon, kakak pertama. Lalu kakak kedua, kau harus membuang kearoganmu itu. Baiklah, ucap Myonggak. Aku sebagai putra kedua akan berjanji berusaha membuang kearogananku. Lalu dan terakhir Won lah. Lemah itu tidak baik Won. Jika kau tidak bisa mengembangkan kekuatanmu, kau tidak bisa dianggap sebagai anggota klan Myong. Aku putra ayah. Baiklah, kalau begitu aku akan berlatih tanpa henti, ucap Won sambil memberikan salam. Bagus, sekarang aku akan beri hadiah pada putraku yang sudah bekerja keras tahun ini. Ketelitian Chong bagus menurutku. Bisnis kultus akan memberimu manor di Bailu. Terima kasih. Manor Bailu yang diantaranya Saiwon Great Mountain atau Great Kunlun. Jadi aku akan mendapat hadiah pencapaian dengan pedang berharga. Baiklah, ini adalah untukmu kakak kedua. Terima kasih. Hanya diberi pedang bahkan setelah memenangkan perang. Masalahnya adalah karena kakak kedua tidak mendapatkan perayaan kemenangan. Karena kakak kedua terpleset, selanjutnya giliran kakak pertama. Lalu begitulah, hadiah pun diberikan pada semua orang. Yang terakhir adalah Won. Won diberi buku. Terakhir aku akan menghadiahkan buku pada Won yang gemar belajar. Ini ya, haha, dia pun ditertawakan oleh semua orang. Hadiah yang sempurna untuk Won. Anjing, kamu kan tidak bisa apa-apa selain membaca, ya kan? Namun di sana itu adalah buku catatan 10 seni bela diri Ten Wing. Kita akan menutup acara Grand Flame ini. Kalau begitu acara ditutup. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Lalu tiba-tiba saja Tuan Muda. Lalu Won berbalik. "Apa kau memanggilku?" "Ya, saya punya sesuatu untuk yang diberikan pada Anda." Dia pun memberikan sebuah kertas. "Apa ini?" "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Muda ketujuh. Pelayan itu akan mengantar Anda. Isi dalam surat tersebut." Sambil melihat pelayan itu, sepertinya dia tidak akan menjawab meskipun aku bertanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Dia pun ikut ke sana. Kira-kira siapa ya? Apa itu Shock Beyond? Memikirkan itu, belum ada kabar dari klan Shock beberapa waktu yang lalu. Kalau begitu di sini. Ini tempatnya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Won pun membuka pintunya. Kali ini juga formasi. Siapa yang ingin bertemu denganku kali ini? Lalu dia, orang itu, Master kanan kultus Divine Gong Bokchin. Melihat wajah terkejut itu, kurasa aku bukan orang yang kau duga akan temui, ya kan? Ucap Bokchin. Ayolah, saya tidak mengira Master kanan akan menemuiku, ucap Won. Duduklah, aku hanya ingin bicara dengan Tuan Muda. Sambil dia berkata, "Apa yang akan saya bicarakan dengan Master kanan? Soal kitab dan iman? Aku akan senang membicarakan itu, tapi lain kali saja." Lalu di sana, "Tuan Muda, tahu sejarah soal anak yang menimbang seekor gajah?"
Ya, maksud mah Chao Hong. Ya, aku dengar Tuan Muda pergi ke pasukan Red Dragon, ya kan? Saya hanya bicara soal lukisan dan diberikan seorang anak dari mereka. Hachongyu bukan orang yang akan memberikan miliknya dengan mudah. Ayolah, apa yang ingin kau katakan langsung saja. Lalu, dia pun berkata, pemimpin kultus cemas pada Tuan Muda. Ayah, benarkah? Karena pemimpin kultus menyukai bakat Tuan Muda, namun berbeda untuk para saudara Tuan Muda. Sebanyak apapun Tuan Muda berjuang saat ini, tidak mungkin Tuan Muda bisa menghindari takdir seperti Cao Chong. Ya, meski siapa yang tahu apa yang terjadi beberapa tahun nanti, itulah perintah ayah. Aku sekarang tahu kenapa ayah memberiku buku seni bela diri rahasia. Maksudnya aku harus meninggalkan Defense Palace ya. Dia langsung menyadarinya, cara sekali ucapnya. Ya, saya akan melakukannya. Kami akan membantumu dengan apapun jika Tuan Muda membutuhkan sesuatu. Tidak perlu terima kasih atas tawarannya, tapi tidak usah, ucap Won. Itu sesuatu yang harus saya tangani dengan kekuatan saya sendiri, ucap Won dengan tenang berkata begitu. Dia pun kembali ke kediaman barat sambil berpikir ada yang banyak hal terjadi hari ini. Menganggap sudah lama pertemuan terakhir kami. Terakhir kali ku ingat aku jadi mayat karena gak bertemu dengannya. Wajah itu terlihat seperti wajah yang dia tahu. Aku menggunakan energi, tapi dia tidak bereaksi. Artinya dia tidak akan memperhatikan diriku yang sekarang. Aku masih punya waktu untuk mengembangkan diriku lebih banyak lagi. Aku ingin melampauinya. Untuk itu aku harus membuat keputusan yang penting. Menyusahkan sekali, aku tidak mengira buku seni bela diri ini dari ayah memberikan padaku catatan 10 seni bela diri Ten Wings, buku seni bela diri yang berisikan sejarah material Gadwak, Kyong dan seni bela diri yang dia gunakan. Buku ini berbeda dari buku seni bela diri biasa. Dasar dari seni bela diri ada di sana, tapi tidak ada catatan untuk berlatihnya bagaimana. Aku berencana mencapai zenith dengan Phantom Sword, tapi ayah memberiku catatan seni bela diri Ten Wing. Pada akhirnya tetap saja sama seperti sebelumnya. Sambil membayangkan mayat-mayat berserakan. Dengan kata lain, yang belum pernah aku lalui bisa saja menjadi akhir yang berbeda. Akan sulit untuk menemukan jawabannya, adalah mengosongkannya. Kosongkan adalah jawaban adalah kekosongan. Karena catatan seni ini adalah bela diri Ten Wing ini adalah selain bela diri kekosongan, maka sisanya bergantung padaku. Lalu Won berkultivasi, memadatkan dantiannya, memadatkan ki-nya, yang artinya tidak perlu merenungkannya. Hanya dengan secara sempurna menguasai dasar Phantom Sword yang besar, aku bisa menguasai catatan seni bela diri Ten Wing. Apart, return home. Sesuatu terjadi agar cabang bisa menyatu kembali menjadi satu. Pilih satu jalur dan lewati sampai akhir. Itu adalah jalan untuk memahami semuanya. Dan begitulah 1 bulan kemudian di Manor Naksan. Sudah lama licin, tapi dinding ini masih saja dingin. Apa ini sungguh Manor Naksan yang pernah digunakan untuk kediaman administrator tambang? Aku akan menunjukkan skillku. Lalu sambil di sana pengurus Kang membawa para penjaga di sana. Ya, ini untuk seni peringanan ya, dan itu juga untuk latihan senjata tersembunyi ada di sini. Apa ini? Hati-hati, tidak ada apa di dalamnya. Itulah, kau akan ditembak panah jika melihat itu. Sialan, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kau harusnya bilang dari tadi. Kau akan mengaktifkannya. Berhenti kalian cacunguk, ucap Kang yang marah. Lakukan tugas kalian dengan sepenuh jiwa raga kalian. Yang lain pun menunduk. Baik, kami akan melaksanakan dengan sepenuh jiwa raga. Kami akan melakukannya. Namun di sana Jokwang berkata, pengurus Kang, apa Anda akan tinggal di kediaman barat? Seseorang harus melindungi tempat itu, ya kan? Sementara itu, ini adalah beberapa saat yang lalu. Pengurus Kang mengobrol dengan Won. Tuan Muda, konstruksi Manor akan sudah selesai. Dan ini peta naksan yang dibuat dengan survei area Manor ini akan berguna untuk berorganisasi pertahanan. Kerja bagus pengurus Kang, ucap Won. Komandan Black Tortoise saat ini Noh Yuk nampaknya juga akan diganti. Sepertinya orang yang fitnah kakak kedua dengan rumah palsu adalah kakak keempat. Bukankah itu dijelaskan dalam pekerjaan pasukan Murim beberapa hari yang lalu? Pasti Muslihat Master kanan kultus Divan yang cemas soal kultus yang terjadi kerusuhan akan terjadi di sini. Sangat tekan dengan markas klan Sichuan Tang. Bagus, sepertinya tidak akan melihat kakak keempat untuk sementara. Mungkin dia sama sekali tidak akan bisa kembali. Kau tidak bisa memenangkan kompetisi pergerakan dengan remeh seperti ini. Kekuatan yang murni, hanya kekuatan yang murni yang akan selamat. Untuk jaga-jaga kita akan pergi ke Manor Noksan seperti yang kukatakan sebelumnya. Tolong jaga kediaman barat saat aku di sana, oke? Kang berkata siap.
Aku sudah bersiap untuk itu. Berapa lama kau akan tinggal di sana? Mungkin sekitar 3 tahun. Aku akan kembali sebelum menguasai seni bela diri. Aku percaya padamu, pengurus Kang. Itulah yang dikatakannya. Kalau begitu, tolong jaga Tuan Muda, ucap pengurus Kang. Jangan khawatir, ucap para penjaganya. Tapi by the way, kemana Tuan Muda pergi? Dan itulah Tuan Muda pergi bersama Gyong Eun, pelayannya. Meski Manor Naksan itu dekat, apa tidak masalah pergi tanpa penjaga. Aku kan punya kau. Kau bisa menjagaku. Aku berencana menunjukmu sebagai penerus Manor Naksan. Kau sudah melihat dan belajar banyak sejak berada di dekatku, ya kan? Mengurus operasi dan manajemen tempat ini, tentu saja sebagai pelayan dan penjaga. Baiklah Tuan Muda, ucap Gyong Eun sambil melihat peta. Ngomong-ngomong, peta Naksan ini sangat bagus. Aku akan bisa memperkuat pertahanannya. Lalu Won pun melihat beberapa anak yang sedang bermain batu. Mungkin sedang gatrik ya. Ada anak-anak, mereka anak-anak budak yang ada di Manor Naksan. Budak Manor Naksan ya. Lalu Won pun mendekatinya. Hei, apa kalian tahu cara membaca? Membaca? Tidak. Pasti tidak ada yang tahu cara membaca hal ini. Lalu atau tidak ada orang yang secara khusus mengajari mereka. Aku akan senang jika mengajari mereka, tapi aku tidak punya waktu. Namun ketika batu yang dilemparkan oleh salah satu anak itu, Won menyadarinya. Hah, itu kan? Hei, berikan batu itu. Coba lihat, boleh aku lihat itu sebentar. Tapi ini adalah milikku, batu indah ini adalah milikku, ucap itu. Namun berikan saja. Hanya sebentar, aku akan langsung kukembalikan. Namun ya, itulah, ternyata itu adalah emas. Ingatanku adalah benar. Batu ini memang emas. Aku suka ini, simpelnya dan sederhana. Lalu Kang pun di sana datang. Tuan Muda, kami menemukan tambang emas dan kemurnian tinggi di bawah Manor Naksan. Di sana Won pura-pura tidak tahu. Benarkah? Padahal aku cuma mendakwak saja loh. Panjang dari urat emas itu sekitar lebih dari 10 gil. 10 gil itu kurang lebih 24 meter ya. Selamat Tuan Muda dengan pemasukan tambang emas. Meskipun jika ia tidak setara dengan pasukan Black Tortoise dan pasukan White Tiger, kita akan bisa melatih banyak seniman bela diri. Dia memang asisten yang bagus di Japon. Lalu Won berkata, kalau begitu hubungi grup Violet Light, kami akan segera menghubungi kita. Grup Violet Light? Apa kau pernah dengar soal Gold String? Apa itu pil legenda yang dibuat oleh petapa suci Byakuya? Satu pil akan menyembuhkan orang lumpuh dan mengembalikan orang yang tua menjadi muda lagi. Kononnya begitu, itu adalah pil Gold String. Pil Gold String itu memang benar ada loh. Benarkah? Grup Violet Light memproduksi pil itu secara rahasia. Benarkah? Ucap Kang. Kenapa juga aku bohong padamu? Tapi itu rahasia ya, ingat. Bisa membuat tenaga dalam bertambah kuat secara signifikan. Memperkuat tenaga dalam, ucap Kang. Ya, hal terpenting dalam pembuatan Gold String adalah kemurnian dari emasnya. Karena urat emas murni ditemukan di Manor Naksan, mereka akan tertarik, ya kan? Di sana Won berkata di atas klan Sok Guizo, jika kita bisa berteman dengan baik dengan grup Violet Light, itu akan bantu kita. Lalu pengurus Kang berkata, apa ada cara lain untuk Tuan Muda bisa mendapatkan pil Gold String itu? Tidak semua orang bisa mendapatkan pil itu. Lagi pula, jika kita bisa, kita akan melakukannya, bukan? Aku tidak percaya tentang pil Gold String itu. Tenaga dalam pada akhirnya adalah bagian area dari pencerahan, ya kan? Di hidupku sebelumnya, ayah juga bersikap negatif pada pil Gold String, tapi dia tetap mengizinkan produksinya. Kita bahas yang lain saja. Beberapa banyak budak Manor Naksan saat ini. Kurasa sekitar 30, ucap pengurus Kang. Aku penasaran bagaimana jika kita membebaskan mereka dan menjadikan mereka warga kita. Lalu pengurus Kang berkata, apa? Membebaskan mereka? Manor Naksan juga adalah tempat mereka tinggal, bukan? Mereka tidak akan pergi meski kita membebaskan mereka, ucap pengurus Kang. Tambang emas akan bawa keberuntungan bagi Manor Naksan, tapi kalau tidak ada imbalan, mereka akan berpikir 2 kali, ya kan? Dia benar, jika ada hadiah maka moral mereka juga akan meningkat, ucap Won. Kau sudah melakukan banyak hal untuk kita sampai di sini, jadi aku ingin berimu beberapa hadiah. Sebutkan apa yang kau perlukan, ucap Won. Namun di sana pengurus Kang sambil hormat dia berkata, tidak Tuan, aku belum melakukan sesuatu yang pantas untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Aku akan mengatakannya setelah aku melakukan hal yang layak. Baiklah, kalau itu maumu, ucap Won. Manor Naksan, lapangan berarti. Semua orang sudah di sini, ucap Won kepada para penjaganya. Aku ingin beri kalian imbalan atas pencapaian kalian.
memberi kami imbalan. Lalu akhirnya dia pun memberikan sebuah buku pada masing-masing penjaga. Aku menulis ini secara pribadi dengan tanganku sendiri. Seni Conferring Cloud Circulation yang diberikan pada Jokwang adalah tulisan rahasia dari Cultus Moon. Ini adalah cara terbaik mengembangkan energi milikmu. Seni Heaven Earth Conferring Spirit Circulation yang diberikan pada Humon, itu juga seni yang terbaik. Selalu setelah menguasainya, kau bisa menggunakan spearmanship seperti Grand Mountain. Lalu Thousand from Flying Blade adalah buku seni bela diri yang berisi soal teknik menguasai throwing blade itu sendiri. Pedangmu akan throwing blade akan jadi pasangan bagus jika digunakan. North Sea Sword yang kuberikan pada Guan Hum adalah teknik pedang dengan wujud aliran yang banyak. Itu akan meningkatkan swordmanshipmu ke level yang lebih jauh. Terakhir, ini adalah teknik Continuous Wind Blade yang kuberikan pada Pai Hachong. Adalah saya menggunakan pedang Tuan Muda bukan ke Continuous Wind Blade Hachong, bukankah teknik pisau besar? Ya, itu karena di pikiranku kau mengayalkan Sweet Blade bukan pedang. Tiba-tiba memberi mereka buku seni bela diri. Buatlah mereka mengerti. Mereka pasti tidak akan percaya jika aku yang menulis itu. Dia berkata begitu pada pelayannya. Lalu pelayannya berkata, baik Master, tapi aku ingin bertanya, apa ada seni bela diri yang cocok untuk beda untuk masing-masing individu? Aku bertanya karena Tuan memberi mereka 5 seni bela diri yang berbeda. Beberapa hari yang lalu ayah memberiku buku ini sambil menunjukkan bukunya. Aku penasaran kenapa ayah memberiku buku ini. Buku ini hanya berisi kisah bagaimana Gwakyom Om hidup, sama sekali tidak ada berisi cara berlatih. Jika bisa kubandingkan, mungkin akan termasuk seperti mangkuk kosong. Memahami seni bela diri adalah mengetahui diri itu sendiri. Semua ini hanya perjalanan untuk mengetahui siapa dirimu, ucapon. Hal yang penting adalah untuk mengisi dan mengosongkannya dengan apa yang bagaimana, apa yang penting dari sebuah tubuh yang kosong ini. Lalu keesokan harinya pun tiba. Pengurus Kang tiba di sana. Aku adalah Kang Hon dari kediaman barat. Beritahu jika aku datang untuk bertemu dengan ketua grup Violet Light untuk masalah penting. Salah satu dari 3 grup Cultus Heavenly Demon bisa bersama dengan grup Flying Red, lalu grup Wisage juga. Dikatakan jika tujuan utama dari grup Violet Light adalah untuk membantu wakil ketua Cultus. Tapi tidak ada yang tahu apa mereka yang sebenarnya lakukan. Kau mendapat izin dari ketua, silahkan masuk, ucap penjaga. Lalu Kang Hon pun masuk. Dalam hatinya dia berpikir lebih penting lagi kemampuan besar dari grup Violet Light sama dengan Jin ada di atas 4 pelindung besar. Soal pil gold steering itu jelas tidak akan mudah. Tapi aku tidak boleh menyerah. Tuan Muda tidak bisa melangkah sendirian. Ini juga hal yang penting untuk Tuan Muda, ucap Kang Hon. Aku Kang Hon dari kediaman barat memberi salam pada ketua grup Violet Light, memberikan salam pada wanita yang sedang terduduk di sana. Lalu wanita itu berkata, hal penting apa yang pengurus kediaman barat ya dengan memiliki kepentingan datang kemari ke grup Violet Light-ku? Ini adalah Sima Jin, ketua grup Violet Light. Ku dengar dia berumur 30 tahunan, tapi kurasa sekitar 20 tahunan dengan wajah begini. Aku ingin memberi penawaran padamu, ucap Kang. Kediaman barat ingin membeli pil gold string Light dari grup Violet. Pil gold? Katamu? Ya, benar. Apa yang kau bicarakan, ucap perempuan itu. Aku sudah menduga reaksi ini, ucap Kang. Mungkin kau tidak tahu, tapi tambang emas di kemurnian tinggi ditemukan di Manor Naksan. Kudengar hal penting dari pembuatan pil gold string adalah kemurnian emasnya. Jika kau bisa memberikan kami pil gold string, kami akan memberikan emas Manor Naksan ke grup Violet Light. Apa ini tawaran dari kediaman barat atau tawaran pribadi darimu, pengurus Kang? Ya, sebenarnya Tuan Muda tidak tahu aku datang kemari. Meski begitu, kau tidak menjawab pertanyaanku. Lalu dia menggunakan jarinya untuk menekan sambil mengeluarkan beberapa aura kinya, dan begitulah pengurus Kang pun tertekan oleh auranya. Dia terjerat oleh auranya. Kehidupannya mulai terserap. Aku tidak boleh jatuh di sini, ucap pengurus Kang yang mencoba bertahan sekuat tenaga. Kediaman barat, tidak, Tuan Muda memerlukan pil gold string itu. Kau masih tidak mau menjawab ya, ucap perempuan ini. Lalu di sana Jin pun terus mengekang. Di sana dia muntah darah. Sudah kukatakan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, pil gold string, ucap pengurus Kang. Ayolah, kau tidak bisa melakukan ini. Sementara itu, ini adalah rapat Heavenly Demon bersama
Si tetua, aku memanggilmu ke sini melihat karena sudah lama kita tidak berjumpa, ucap Heavenly. Bagaimana kabar klan Shock? Berkat pimpinan kultus, keadaan di sana damai. Maksudmu damai meski klan Shock tidak menghasilkan satupun anggota istana atau 4 pelindung besar. Kami memang tidak memiliki keberuntungan. Ya, dia melakukan itu lagi ya. Kursi komandan pasukan Black Tortoise sekarang terbuka. Pimpinan kultus kami menolak karena mereka haus kekuatan. Aku tidak bisa menunjukkan ambisiku. Kursi itu milik klan Dashan, Nan Selatan, dan banyak agresi. Kurasa kalian 8 klan Great Mountain menganggap satu sama lain seperti saudara, tapi kau tidak seramah itu di medan perang. Apa alasannya? Defense Palace bukanlah medan perang, ucap tetua itu. Semanis wine beracun mengalir ke kerongkongan ucapannya. Orang ini dalam hatinya, Heavenly Demon berpikir begitu. Ku dengar kau bertemu dengan Won, apa itu benar? Tetua berkata itu benar. Lalu Heavenly Demon berkata, bagaimana dengan dia? Dia cerdas lalu bertekad tinggi juga. Lalu apa klan berencana untuk menjadi pendukungnya? Kami sudah mengatakan itu padanya. Tidak ada banyak kerugian. Pada akhirnya dia hanya berencana untuk menggunakan Won. Apa kau tahu Pale Goldstring? Pale Goldstring, ucap tetua itu. Bukankah itu hanya legenda? Ya, apa kau tahu? Hanya itu? Tidak mungkin. Memang itu benar-benar ada, ucap tetua itu. Lupakan saja, ayo kita bermain go. Baiklah, kalau begitu, ucap tetuanya sambil curiga. Dan begitulah, lalu Heavenly Demon beberapa saat kemudian bertemu dengan Jin. Sepertinya tetua Shock tidak tahu tentang Pale Goldstring. Jika klan Shock tidak memberitahu dia, bagaimana pengurus kami bisa tahu soal keberadaan Pale Goldstring? Ucap perempuan ini. Ya, Pale Goldstring adalah rahasia yang hanya diketahui oleh pemimpin kultus, lalu Great Violet Lake, dan sebagian kecil jika keberadaannya diketahui oleh hal luas pasti akan ada masalah, ucap Jin. Satu-satunya yang mendapat Pale Goldstring, tapi tidak mungkin dia membeberkan pada saudaranya yang lain. Aku penasaran bagaimana Won tahu tentang ini, karena terkadang kecerdasan anak itu melebihi ekspektasiku. Won adalah orang yang cerdas, dia tidak akan menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri. Nampaknya Kang Hon tahu tentang keberadaan Pale Goldstring itu dari Won. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan, ucap Jin. Tidak ada. Karena dia mengetahuinya sendiri, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia boleh lakukan semaunya. Dan begitulah. Tuan muda, ini adalah Kang Hon. Masuklah. Kau di sana. Kang Hon melapor. Bertemu dengan Won. Namun keadaannya sangat memprihatinkan. Aku menerima luka internal. Maafkan aku, Tuan muda. Kuberikan ini untuk Tuan muda. Sambil dia membawa sebuah kotak. Apa itu, ucap Won. Namun di sana, Kang Hon sudah tidak kuat menopang tubuhnya sendiri dan dia pun pingsan. Beberapa saat kemudian dia sudah sadar dan berada di tempat yang lain. Apa yang terjadi? Kau berada di Great Violet Lake, luka dalammu cukup parah, tolong jangan memaksakan diri. Aku bertindak gegabah, aku tidak boleh mengacaukan jika seperti ini. Di mana ketua grup aku harus menemuinya? Ini adalah kejadian setelah Kang Hon dijerat oleh kekuatan milik ketua grup Violet ya. Sementara itu pelayannya ketika dia mengatakan itu, dia sudah tidak ada. Ketua grup sudah pergi dari sini, tapi dia menitipkan ini, ambil ini. Ketua bilang dia akan menagih biayanya untuk nanti. Ini adalah Goldstring. Dia ingin aku menukar nyawa bawahanku dengan energi ya. Itulah yang dikatakan Kang Hon. Aku akan menerima hukuman karena bertindak tanpa izin, ucap Kang Hon. Anak buahmu ini hanya melakukan hal yang sewajar sebagai pelayan dari Tuan muda. Tolong jangan tolak niatanku, sambil dia berlutut dan tidak kuat lagi. Di sana Won mendekatinya. Kau awalnya pergi ke Diaman Barat, bukan Utara, karena dukungan kakak kelima lebih besar. Apa kesedihan sebesar ini karena mengikuti orang lemah? Sambil Won berpikir seperti itu dalam hatinya. Jangan khawatir, aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun, ucap Won dalam hatinya bertekad begitu. Kyung-eun segera panggilkan dokter untuk merawat Kang Hon. Dan begitulah malam pun poek. Di sana Won terlihat memegang sebuah pil, yaitu pil Goldstring tersebut. Aku tidak tahu akan banyak berguna atau tidaknya benda ini, tapi memikirkan soal pengurus Kang, aku tidak boleh ragu. Lalu Won pun memakan pil Goldstring itu. Aromanya sangat pekat. Pil itu bahkan bersinar dalam mulut. Lalu tiba-tiba pernapasan ini sangat berat. Namun kita pun di skip ke pagi harinya. Tuan muda, kita kedatangan seseorang dari grup Violet. Benarkah itu? Apa ketuanya juga datang? Tidak tuan, seorang wanita bernama Aso dan 4 teknisi yang datang. Aku menyambut kedatangan kalian ke Manor Naksan, ucap Won. Lalu yang lainnya pun, selamat tuan muda atas kedatangan Anda. Saya Aso dari grup Violet.
Ketua grup kami tidak bisa datang karena pekerjaan mendesak, tapi beliau sangat senang dengan kerja keras Anda selama ini. Pekerjaan mendesak ya, Won sambil memperlihatkan ekspresi yang aneh. Ini adalah hadiah ketua yang berikan sebuah pil pemulihan cepat yang dibuat dari ginseng dari Gunung Jangbek. Pil pemulihan cepat, jadi ini maksudnya untuk Kang Hon ya. Begitu ya. Lalu siapa mereka sambil menunjuk orang-orang yang ada di belakangnya. Mereka teknisi yang akan mensurvei tambang. Survei tambang, namun di sana mata Kang Won melihat sesuatu yang tidak asing. Wanita tua itu, wanita itu juga pelayanmu? Ya, dia pelayanku yang mengurus soal keuangan. Di sana Won mengetahui penyamaran dari Jin atau pengurus ketua dari Violet. Ya, benar. Kalau begitu berapa banyak emas yang kalian perlukan, katakanlah. Ya, aku kira pembayarannya sudah selesai. Apa dia akan bilang sudah dibayar dengan pil gold string itu? Jadi begitu ya. Wanita tua itu pun tersenyum bersikap bodoh. Anak ini ingin balas dendam. Beliau bilang separuh emas yang diproduksi Manor Naksan akan diambil pada tanggal 1 setiap bulannya. Nampaknya pengurusan telah membuat kesepakatan tanpa sepengetahuanku. Jokuang kirim pesan kepada Ketiaman Barat dan tanyakan soal ini. Informasi tadi. Baik tuan, ucap Jokuang. Lalu antar mereka ke rumah tamu. Jawabannya mungkin akan perlu sehari. Apa? Kami tidak bisa membuat kesepakatan yang belum jelas. Mereka tamu penting, antar mereka. Baik, kalau begitu Jokuan pun mengantar. Kami tidak bisa membuat kesepakatan yang tidak jelas. Di sana si nenek yang sudah tidak kuat sih orang-orang itu. Saat kau menyelamatkan seseorang tenggelam karena meminta lebih. Maafkan saya, ternyata malah jadi begini, bos. Karena kita tidak bisa tahu lebih banyak soal putra ketujuh. Nampaknya aku sudah meremehkan putra ketujuh, ucap Ketua Jin. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, tinggallah di sini untuk malam ini. Aku akan pergi saat matahari tenggelam dan kembali saat pagi. Dan begitulah matahari pun tenggelam menjadi gelap. Jika ada yang bilang dia bukan berumur 13 tahun melainkan 30 tahun, mungkin aku akan percaya. Karena Shokuijo tidak akan ikut campur tanpa alasan. Semakin besar talentanya, semakin besar juga lembah kekecewaannya. Nenek itu pun membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya, yaitu ketua dari grup Violet, Jin. Kuharap putra ketujuh tidak akan melewati jalan itu. Dia pun berjalan-jalan di sekitar Manor Naksan. Mungkin pemimpin kultus berharap aku menawarkan pil gold string itu. Tapi lalu Jin pun merasakan sesuatu. Ada seseorang di jarak 10 jang. 10 jang itu 30 meter ya, kurang lebih. Pada saat ini dia berani tidak menyembunyikan keberadaannya dariku. Lalu Jin berkata, siapa di sana? Kurasa harusnya aku yang bertanya siapa di sana. Rupanya itu adalah Won. Kau keluar dari Manor Naksan, kemana kau ingin pergi malam-malam begini, Nona? Di sana Jin melihat kemampuan meringankan tubuh yang dimiliki Won. Kudengar putra ketujuh tidak tahu bela diri, tapi seni bela diri meringanannya cukup tinggi. Itu artinya dia menggunakan pil gold string itu kah? Lalu Won berkata, jadi ketua grup Violet menggunakan teknik perubahan wajah ya? Hohoho. Bagaimana kau tahu tentang pil ghosting, ucap Jin. Soal itu bisa ku bilang aku tahu dengan sendirinya. Bacot, dasar bocah sombong, jangan lakukan itu padaku. Lalu Jin pun menyerang Won. Tiba-tiba dia menyerang gerakannya dengan cepat, namun di sana Won berhasil menghindarinya dengan cara melompat ke belakang. Jin tidak mau kalah, dia menghancurkan ranting yang dilemparkan oleh Won. Mereka berdua mengobrol. Mengejutkan, kau bisa menghindari flying blue strike milikku. Kupikir kau menyerangku, jadi aku menghindarinya begitu saja. Dalam hatinya Won berkata, dia pasti mengetes seni bela diriku. Aku sudah menduganya, tapi tidak kukira akan dihindari dengan mudah, ucap Jin. Jadi nampaknya kau sudah sadar sejak awal. Apa alasanmu mengejarku, ucap Jin. Aku datang mencarimu untuk bertanya sesuatu. Kenapa kau membeliku pil gold string? Kurasa kau harusnya menjawabku, bukan? Tapi jawab aku lebih dahulu. Aku tidak suka orang yang tidak menjawab pertanyaanku. Baiklah, kita berdua memiliki pertanyaan. Kalau begitu, mari kita bersumpah pada Dewa Agung untuk menjawab dengan jujur. Baiklah, kalau begitu, aku bersumpah pada Dewa Agung. Jika aku berbohong, maka aku akan mendapatkan hukuman yang pantas. Surga dan bumi menjadi saksi sumpah ini. Sementara itu, kita dipindahkan ke markas White Tiger. Seseorang berkata, lama tidak jumpa komandan. Kau bekerja keras di tempat lain. Terpencil sudah 8 tahun ya. Ya, orang dengan muka coret ini bernama Cileng, Kapten 2 pasukan White Tiger. Akhir-akhir ini
Anda bersenang-senang ya, ucap Cileng. Ah, ayolah, tidak usah basa-basi. Ini duit buatmu. Pergi dan puaskan rasa hausmu. Jangan sebabkan masalah apapun, oke? Komandan memang sangat baik. Cileng pun mengambil uang itu. Dia pun pergi dengan muka porengesnya. Ayo kita pergi. Baik. Kenapa Anda memberikan silver pada orang sepertinya, si komandan? Jika pemimpin besar tahu, maka kepala kita akan ditebas. Karena sifat Cileng itu kasar dan kejam. Sejak muda dia dikira tidak akan berhasil. Dengan menyelesaikan banyak tugas di medan perang, dia menjadi ahli bela diri yang mewakili pasukan White Tiger. Karena alasan itu aku tidak bisa mengusirnya. Dia jadi ahli bela diri seperti itu di medan perang dengan mudahnya. Hubungi Defense Valley sekarang, kirim dia ke tempat yang lebih jauh sebelum dia menyebabkan masalah. Lalu dia pun memberi hormat. Baik, udara Defense Valley sudah lama ya di sana. Dia berjalan-jalan di kota. Orang-orang harus tinggal di tempat seperti ini. Ini memang tempat yang pantas. Kapten, orang-orang melihat kita. Tolong jangan berbuat yang aneh-aneh. Bukankah itu seragam pasukan White Tiger? Wajar saja kalah dari kediaman barat. Mereka berkeliaran seperti itu. Cileng mendengar hal itu, namun dia, apa maksudnya itu? Gecrak, sebuah tebasan terlihat di sana. Apakah dia terbelah menjadi dua? Tentu saja tidak. Mangkoknya lah yang terbelah jadi dua. Kakek itu pun selamat. Cileng berkata, pasukan White Tiger kalah dari kediaman barat. Ngomong kosong macam apa yang kau bacotkan itu, ucap Cileng. Jadi kau menggunakan pil Ghost Ring itu ya? Ini adalah kejadian setelah Won bertemu dengan pemimpin dari Violet. Kukira aku hampir mati saat malam itu. Won berusaha ekstrak dari pil Ghost Ring itu 2 jalur kembar terbuka bersamaan. Kalau begini jalur tubuhku akan hancur. Sedikit lagi aku harus bisa menguasainya, ucap Won. Dan begitulah Won mendapatkan pencerahan sama seperti tetesan air lalu air menjadi mengalir. Won pun mengalami pencerahan. Ini pusat milikku benar-benar terbuka. Baguslah. Kau bertanya bagaimana aku soal mengetahui pil Ghost Ring itu. Untuk beberapa alasan aku tidak ingin bohong pada ketua grup, tapi aku tidak bisa mengatakan semuanya kalau aku seorang regresor. Saat aku bicara dengannya, aku tahu keberadaan pil Ghost Ring itu. Aku berbicara dengan teman lamaku. Teman lama? Memangnya kau ini baru 15 tahun? Selama-lamanya kau hidup paling 13 tahun. Temanmu kan dikit, ucapnya. Ya memang sedikit teman yang kumiliki, jadi aku tidak bisa memberitahumu soal temanku ini. Apa itu kata-kata yang tepat ya, membuatku merasa bersalah untuk bertanya lebih jauh. Sekarang giliranku, aku ingin mendengar jawabanmu, ucap Won. Meski pengurus kami buat permintaan beresiko pada ketua grup memberikan pil Ghost Ring itu pada kami, apa tujuanmu? Entahlah, ucap Jin, mungkin karena penasaran. Pemimpin kultus bilang aku boleh melakukan apa saja. Kenapa Kang Hon membahayakan dirinya untuk bocah 13 tahun? Aku penasaran soal itu. Penasaran, tapi tiba-tiba saja mereka merasakan sesuatu. Suara ini ada beberapa orang yang tadi undang, jumlahnya sekitar 10. Tidak, sepertinya lebih. Mereka mengendarai kuda. Sebaiknya kita bersembunyi. Jalan ini hanya mengarah pada satu jalan, yaitu Banor Naksan. Mereka pasti ingin menemuiku. Tidak ada alasan lain untuk menghindari mereka. Bicara soal itu, anak buahku juga ada di Banor Naksan. Rupanya orang-orang itu adalah Kaleng yang bersama teman-temannya ya. Apa ini benar tidak masalah? Pimpinan 7 kultus. Apa yang kau bicarakan itu Sonwo? Apa yang kultus Divine inginkan adalah kekuatan yang murni. Akan kita tunjukkan padanya. Ada seseorang yang berhenti. Siapa itu? Wanita dan anak-anak. Hei, kenapa kalian ada di sini? Won berkata, melihat dari seragammu kau berasal dari pasukan White Tiger ya. Kemana kau akan pergi? Won berkata begitu. Aku pergi menuju Manor Naksan. Minggir kalau kau masih sayang nyawa. Dasar kurang ajar, ucap Jin. Jumlah kaki level itu setara dengan wakil komandan, mungkin lebih tinggi. Namun orang berpikir malam biasa akan selalu senyapkan, tapi menyenangkan seperti ini. Lalu orang itu pun menarik pedangnya. Malam ini selalu dipenuhi dengan teriakan dan teriakan. Rasakan ini. Dan itu adalah cara dari kultus Divine. Di sana mengetahui gerakan yang akan dilakukannya. Dia melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja dia menyerang. Orang itu becak, dar. Anak buahnya tidak mau kalah. Kapten diserang, semuanya tarik pedang kalian. Ada terlalu banyak saksi. Bisakah kalian menjaga rahasia yang kalian lihat hari ini? Satu-satunya yang tidak akan menyebarkan adalah mereka yang mati. Mereka yang tidak akan bisa mengabarkan. Mereka dikalahkan oleh wanita dan anak-anak. Baiklah kalau begitu, pikirkan soal hubungan dengan pasukan White Tiger dan biarkan mereka hidup.
Kita lihat saja nanti, ucap Jin yang menyerang mereka berdua. Sialan, apa yang mereka telah perbuat, padahal mereka baru sehari kembali ke sini. Rupanya di sana adalah utusan dari pasukan White Tiger. Jika perang antara putra ketujuh terjadi cuma gara-gara ini, banyak anggota pasukan White Tiger tergeletak di sana. Aku menerima surat seperti itu dan saat aku sampai ke sini, apa-apaan ini? Benar saja, banyak orang yang sudah terkapar di sana, baik berlumuran darah ataupun patah tulang. Tidak ada anggota yang mati, sendi-sendi mereka hanya patah. Lalu ada seseorang di sana. Siapa yang kalian lawan? Katakan yang sebenarnya sekarang, ucap yang baru datang itu. Seorang wanita muda dan seorang bocah. Wanita dan bocah. Ketua tim Meridiannya diserang dan kami tidak bisa memulihkannya dengan skill kami. Jika Meridian Cileng sampai diserang, maka musuh pasti sangat hebat, ya kan? Ya, kurang lebih begitu. Mungkin setidaknya berada di level komandan atau lebih. Baiklah, katakan apa yang terjadi saat ini. Pergilah ke gedung Bajiri. Jika ingin hidup, kalian harus pastikan kejadian ini menjadi rahasia. Bos, apa kita tidak akan membalas dendam? Balas dendam nenekmu. Balas dendam meski seluruh kepala pasukan White Tiger hampir terpenggal. Kau ini tidak tahu diri. Ngaca goblok. Mereka hanya membiarkanmu hidup untuk mencegah adanya kematian, ucap yang baru datang. Bersyukurlah kau masih hidup. Sebaiknya kau kemasi seluruh barangmu segera setelah kau kembali. Ingat ini.